يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Pak Ustadz, apakah benar salah satu ciri-ciri terjadinya kiamat adalah banyaknya terjadi gempa bumi? Iya. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari, hadisnya panjang sekali. Tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya akan bermunculan para dajjal, para pembohong besar atas nama agama. Semuanya mengaku dirinya Rasul. Di antaranya lagi adalah terjadi gempa yang terus menerus terjadi di sini. Baru beberapa hari kemarin terjadi di Palu. Kita harus memperbaiki diri kita. Tidak dapat tidak. Pak Ustadz, apakah ganjaran bagi orang-orang yang melakukan transaksi riba? Dosanya besar. Dosa riba adalah dosa besar. Pelaku riba terlaknat. Orang yang melakukan riba berarti dia akan diperangi oleh Allah. Karena dalam Islam tidak mengenal riba. Yang dia kenal dalam Islam adalah sosial, membantu, mempiutangkan, meminjamkan uang kepada orang, murni sosial membantu. Tidak ada misalnya kita pinjam kepada seseorang lalu ada bunganya, itu riba. Maka praktek riba pun harus hilang. Jangan mempraktekkan sistem riba ini. Riba ini cabangnya banyak sekali. Ada yang sebagiannya kita tahu, ada yang sebagiannya kita tidak tahu. Karena ini merusak kehidupan kaum muslimin. Karena riba itu bersifat kejam sekali. Orang yang meribakan itu jiwanya kejam sekali. Yang ada dalam Islam, zakat. Salah satu sistem perekonomian Islam terbesar. Tidak ada yang dapat mengalahkannya. Sedekah sunat. Kalau sedekah wajib itu zakat. Ada sedekah sunat. Membantu masyarakat, memberi makan orang, dan lain sebagainya. Itu Islam. Riba adalah orang-orang jahiliyah. Apa perbedaan antara akidah dengan manhaj? Akidah itu keyakinan-keyakinan yang kita yakini, yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Manhaj itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, artinya cara kita beragama. Bagaimana cara kita beragama? Kita harus cara beragama yang baik, yang benar, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian didakwakan, disebarkan oleh para sahabat beliau ridwanullah alaihim jami'an. Ada penjelasan yang luas. Bagaimana kiat-kiat dalam mempertahankan hidayah? yakni agar kita tetap istiqamah di dalam hidayah.
dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Tidak boleh lepas ilmu. Karena dalam Islam berilmu dulu kemudian beramal. Jangan beramal tanpa ilmu. Hidayah taufik yang dimaksud di sini tentunya adalah hidayah ilmu dan amal. Maka ilmu dan amal tidak boleh luput dari kita. Pertanyaan yang lain, satu orang satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pengertian sombong yang sebenarnya? Nabi SAW telah memberikan penjelasannya, telah menjawabnya. Bahwa hakikat sombong itu adalah pertama menolak kebenaran. Ini kebenaran ditolak. Ini yang saudara lakukan syirik. Menyalahi tauhid. Bukan ajaran Islam. Ini dia. Diterangkan dengan benar lalu dia menolaknya. Tidak, saya ikuti nenek moyang saya. Saya ikuti bapak-bapak saya. Ini sombong. Batarul haq. Al-kibru batarul haq. Al-kibru batarul haq. Al-kibru batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran pertama. Yang kedua, wa ghamtun nas, merendahkan manusia, menghina manusia. Sombong, orang merendahkan manusia. Saya yang paling hebat. Saya yang ini. Saya. Semuanya ananiyah. Ana. Saya. Kamu ini. Kamu kecil. Ghamtun nas. Ini hakikat sombong. Apa yang Allah telah takdirkan untuk kita, maka tidak akan bisa luput dari kita. Sahih, karena sudah termaktub di Lauhul Mahfuz. Pertanyaannya, kata penanya, apakah doa itu bisa merubah takdir Allah? Jawabnya bisa. Karena berdoanya kepada siapa? Pada Allah, bukan kepada jin. Yang menetapkan takdir siapa? Allah. Allah sanggup tidak merubahnya? Sanggup. Minta kepada Allah. Kan Rasulullah SAW berdoa, berta'awudz dari beberapa perkara. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari kerasnya ujian ini, dari kesulitan, dan dari buruknya takdir. Takdir ada yang baik, ada yang buruk. Doa dapat merubah takdir. Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam ketaatan kepadamu. Allah ijabahkan panjang umurnya. Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik, pembantunya. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ya Allah, banyakkanlah hartanya. Harta sudah ditakdirkan belum? Sudah. Tapi Nabi SAW berdoa, ya Allah, banyakkanlah harta dia Anas ini. Maka jadilah Anas orang terkaya di kalangan kaum Ansor. Tanahnya mungkin berhektar-hektar perkebunannya. Wa waladahu, banyakkanlah anaknya. Puluhan, 100 lebih. Bukan dari satu orang istri.
wa barik lahu fima a'taitahu, dan berkati apa yang kau telah berikan kepadanya. Dalam riwayat Imam Bukhari, dikeluarkan Imam Bukhari lain, di kitabnya yang lain. Kalau tadi di kitab sahihnya, ini di kitabnya Adabul Mufrad, jelas lafaznya, Allahumma atil hayatahu. Ya Allah, panjangkanlah umurnya. Umur sudah ditakdirkan belum? Lalu kenapa Nabi SAW berdoa panjangkanlah umurnya? Kalau tidak bisa berubah. Apa artinya doa Nabi? Ada yang mengatakan mentakwil, oh itu berkah. Tidak tepat, itu takwil. Menyalahi bahasa Nabi SAW. Allahumma atil hayatahu. Ya Allah, panjangkanlah umurnya. Maka jadilah Anas bin Malik umurnya tahu berapa? 1 abad. Kurang 1 tahun. 99 tahun. Doa. Bapak Ibu doa. Rabbi, Rabbi. Hindari musibah. Bala dari kami. Berkahilah negeri kami dan seterusnya. Bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan 2 takdir, ketentuan 2 takdir. Takdir yang asal, misalnya seorang umurnya ditakdirkan 70 tahun. Tetapi kalau dia banyak berdoa atau didoakan orang panjang umurnya, maka bisa mencapai 80-90. Seorang rezekinya sekian, tapi kalau dia sering berbuat kebaikan kepada Allah orang atau sering silaturahim, maka rezekinya tambah. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, riwayat Bukhari, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, ingat itu, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaklah ia menghubungi kekeluargaan. Pentingnya hubungan keluarga itu. Namun saya tidak akan bahas itu. Saya bahas pertanyaan ini. Bisa. Doa. Dengan doa. Tadi doa Nabi. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Min jahdil bala. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berlindung kepadamu dari kerasnya ujian. Ujian yang menimpa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian sangat berat. Ratusan orang meninggal. Entah berapa ratus dan mungkin ribuan rumah dan lain sebagainya. Ini jahdul bala. Wa darakis syaqa. Wa su'il qada. Ya Allah, aku berlindung pada su'ul qada. Dari buruknya takdir. Mohon kepada Allah. Doa bisa karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bilang bisa? Nabi. Dalam sebagian hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Doa. Karena hamba itu berdoa kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jangan minta-minta kepada jin dan syaitan. Jangan mau dirayu oleh perantara jin dan syaitan, yaitu para dukun. Jangan mempersembahkan sesuatu ke gunung, ke mana saja, ke pantai. Ini adalah kesyirikan yang besar dan ini kekufuran yang nyata. Kebanyakan kita tidak tahu. Minta kepada Allah, Allah ijabahkan, Allah janji. Ya Allah, Engkau berfirman dalam kitab-Mu akan mengijabahkan setiap orang yang berdoa kepadamu. Ijabahkanlah doa kami. Allah berfirman, Bapak Ibu tahu tempat ini di dalam Al-Quran. Bapak Ibu baca Al-Quran. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berfirman Rabb kamu, Allah kita berfirman, ud'uni. Lihat Allah perintahkan kita, doa kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum.
aku ijabahkan kamu. Salahnya sebagian dari kita meminta-minta kepada selain Allah. Syirik ini paling berbahaya dalam kehidupan kita, orang per orang dan masyarakat. Karena Allah pencipta langit dan bumi, pencipta kita, pencipta alam semesta, Rabbus samawati wal ard, Rabbul arshil karim, murka. Lebih afdal mana kita berzikir dengan suara yang keluar ataukah suara yang pelansir? Berzikirlah, berdoalah dengan suara lirih. Sir, karena hukum asal berzikir dan berdoa pelan, merendahkan diri kepada Allah. Perhatikan firman Allah, "Wadhkur rabbaka tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghudwi wal asal." Wadhkur rabbak, sebutlah Rabbmu, berzikirlah kepada Allah. Dengan apa? Tadarru', merendahkan diri pada Allah. Wa khifatan, penuh rasa takut. Wa dunal jahri minal qaul, bukan dengan suara yang keras, jar. Di waktu pagi dan petang, dan jangan kamu menjadi orang-orang yang lalai. Saudara ingat doa Nabi Zakaria lirih berdoa kepada Allah, minta agar Allah memberikan kepadanya anak. Berdoa, berzikir kepada Allah dengan penuh ketundukan dan rasa takut, tidak dengan berteriak-teriak kencang-kencang. Jika ada orang yang rajin ibadah tapi rajin juga perdukunan, ini bagaimana? Rajin ibadah, rajin juga perdukunan. Padahal ibadah itu berlawanan dengan perdukunan. Bapak Ibu tahu apa itu perdukunan? Ada yang tahu nggak? Apa? Hah? Pedukunan dalam bahasa Arab bukan dukun beranak ya Pak ya. Bukan dukun pijit ya. Ada dukun macam-macam di kaum kita bahasanya. Dukun urut, tukang urut, dukun beranak, seperti bidan, tapi bukan bidan. Ada dukun kahin atau arraf. Kahin, mereka yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Orang-orang datang kepadanya bertanya, bagaimana nih jabatan saya dipilih lagi apa enggak? Bagaimana nih kedudukan saya di kantor? Bagaimana tuh perdagangan saya, bisnis saya, percintaan, pernikahan, perkawinan saya, jodoh dan apa yang terjadi? Ini kahin. Karena jin sebelum diutusnya Rasulullah SAW, langit masih terbuka, belum ditutup oleh para malaikat penjaga. Jin pencuri pendengaran di alam sana. Maka setelah diutusnya Rasulullah SAW, mereka dilempar dengan semburan api. Kadang-kadang mereka mencuri pendengaran dan sudah dicampur dengan kalimat dusta. Dan dipatukkan seperti ayam mematuk kepada anak buah mereka yang namanya dukun. Dibisikkan. Itu berita dari jin. Minta bantuan kepada jin.
syirik. Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat mengenai kahin. Yang kalau kita terjemahkan bebas, dukun atau peramal. Kata Nabi SAW, laisu bisyai'in. Perhatikan sabda Nabi. Ini hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Laisu bisyai'in. Kalimat laisu menafikan tidak ada apa-apanya, sedikit pun juga. Maknanya segala yang mereka katakan batil, dusta, tidak boleh dipegang. Laisu bisyai'in. Laisu bisyai'in. Kemudian sahabat tanya lagi. Mereka bercerita, kadang-kadang kok terjadi benar. Nabi SAW menjelaskan bahwa itu adalah kalimat yang hak yang dicuri oleh jin. Dan dipatukkan ke telinga para kahin. Dan telah dicampur dengan kalimat 100 kalimat dusta. Jadi saya kira ini belum tahu. Harus diberitahukan bagi mereka yang tahu. Karena ibadahnya nanti tertolak sejauh mana dia menghubungi pedukunan itu. Karena barang siapa yang percaya sama itu, salatnya 40 malam tidak diterima, yakni tidak diberi pahala. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim.